Kebobrokan sistem yang berlaku di Indonesia menjadi sorotan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Gatot Nurmantio. Menurut mantan Panglima TNI itu, situasi nasional yang terjadi saat ini adalah melegalkan kepentingan yang ilegal. Hal itu disampaikannya saat diskusi peringatan ulang tahun kedua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di kantor sekretariat KAMI. Diskusi tersebut mengangkat judul Selamatkah Indonesia dengan sistem bernegara hari ini. Diskusi menghadirkan narasumber seperti pengamat ekonomi Antoni Budiawan, pakar hukum tata negara Refli Harun, lalu ada juga praktisi dan pengamat BUMN M. Saididu, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Ma'mun Murad Al-Barbasi, dan kemudian dosen Pascasarjana Visip Unas Dr. TB Masad Jafar, dosen Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia Dr. Mulyadi. Mantan Panglima TNI itu lantas menilai Indonesia sudah dikuasai oligarki ekonomi hingga oligarki politik dan sangat murah untuk digadaikan. Alasannya karena untuk menguasai Indonesia hanya butuh menaklukkan kurang dari 10 orang, biayanya juga tidak mahal. Kalau kita lihat untuk menguasai Indonesia itu nggak lebih dari 10 orang. Tidak mahal-mahal amat, 50 triliun rupiah sudah beres, begitu kata Gatot Nurmantio. Artinya, sambung Gatot, jika ada negara lain yang hendak menguasai Indonesia tidak perlu menggunakan pendekatan militer. Dia berpendapat semua keinginan untuk menguasai Indonesia akan mulus jika memiliki logistik yang memadai. Bagi negara lain yang ingin menginvasi tidak perlu dengan kekuatan militernya. Cina tidak akan menginvasi dengan tentaranya. Untuk apa? Dia banyak duit. Karena dia masuk ke sini dengan bebas. Karena aturan itu kan bisa dibeli. Ya, tadi melegalkan yang ilegal. Berapapun orang atau tentara masuk semuanya gampang sekarang, yang penting punya duit, mereka bisa dapat visa kerja. Sementara fungsi pengawasan regulasi dan bentuk legislasi di DPR RI pada akhirnya juga tergantung pada keputusan 9 ketua umum partai politik. Singkatnya semua aturan bisa mulus jika 9 ketum parpol bisa dipegang. Dengan cara apa ya? Lagi-lagi transaksional. Karena di DPR semuanya tergantung kepada ketua umum partai. Contoh sekarang saja, kasus yang lagi maju, adakah anggota DPR yang bicara? Gak ada, diam semua. Kenapa? Tentu ketua partai memerintahkan dia bicara.